チールセイントスチールセイント Hello and welcome to my channel. Kali ini gue akan nge-review satu figur dari lini Saint Cloud Mate, yaitu Steel Saint Sky Cloud Show Revival Version. Actually ya, figur ini udah pernah dirilis tahun 2011 ya, tapi dirilis premium Bandai. Dan ini sebelumnya ya, figur ini tuh sangat-sangat langka karena memang ya nyarinya susah banget gitu ya. Akhirnya setelah 10 tahun kemudian dirilis di Revival Version oleh Bandai gitu ya. Dan akhirnya gue punya kesempatan buat nyentuh figur ini. Apakah figur ini bagus? Let's check the review. Tapi sebelumnya, gue mau dedicated review ini untuk komunitas gue yang Tapi sebelumnya, gue akan dedicated review ini untuk komunitas gue, Saint Cloud Mate Indonesia, yang baru aja berulang tahun ke 12 tahun. Wow, 12 tahun kebersamaan. Jaya terus SCMI, oke? Let's unbox this thing. Oke, outside the box, ini semua yang kita dapat dari Steel Saint Show Revival ya. Selain itu ada ini juga nih ya, ada manual ya. Yang gua nggak pakai. Oke. Jadi pertama nih kita ada figurnya nih ya, si show-nya sendiri ya. Nah, selain itu kita dapat armornya ya. Ini jadi armor pundak ya, standar ya, armor pundak. Terus dia ada bagian pundak dalamnya, ada armor dada, skirt, tangan, lutut, sama bagian kaki gitu ya. Tangannya dikasih dua jenis nih ya, yang ngepal. Ini yang ngepal dengan armor ya. Sama ini ada yang kayak grappling hand gitu ya, buat pose-pose dinamis gitu. Terus dia dikasih satu tangan lagi juga buat ini pegangan, dia pegangan sama ininya, sama objeknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di animenya itu dia pas datang dia pegangan ke objeknya terbang. Very cool. Nah additional ininya, itemnya dari itu ada faceplate ya, dikasih dua faceplate, satu ini yang marah, satu lagi yang smirking face. Ini doang nih tambahan yang sangat berarti dari Revival. Selain ya karena memang barangnya udah susah ya. Nah yang terakhir ini kita ada objeknya. Ya standar tapi bagus nih bawahnya rodanya. Dan dia nih ada pegangannya yang bisa di turunin nih ya. Nah tangan yang ini nanti nempel di sini. Gitulah ya. Oke, kalau gitu kita pasangin dulu ya armornya ya. Kita gatai dulu baru kita beralih ke detail figur. Saatnya bahas figur detail ya. Pertama gue ukur dulu ya size-nya. Dia tingginya sekitar ya 16 cm ya. Cukup standar dia untuk ukuran SCM, Saint Cloud Mate gitu ya. Terus semua ya paintnya yang bagian merahnya ini tuh chrome ya. Jadi wah ini bisa, malah kita bisa ngaca di sini nih. Materialnya mostly plastik ya. Tapi buat ini ada sebagian di diecast-nya ya. Kayak bagian kaki kan semua Saint Cloud Mate itu kakinya pasti diecast ya. Terus ini bagian torsonya juga ini diecast ya. Terus bagian pundaknya diecast, jadi lumayan berat gitu ya. Nah satu lagi nih partsnya nih, bagian kepalanya ini ya, bagian moncong ininya nih, itu dibikin ini ya transparan. Jadi bisa lihat dikit kita bagian matanya gitu ya. Nah desain wise ya, desain wise ini dia memang lebih futuristik ya, karena memang dia itu beda sama Saint di sensei yang lainnya gitu ya. Jadi di bagian tangan ini kita bisa lihat nih ya, ini ada bagian kayak gear gitu ya, sebenarnya buat keluar api kalau di filmnya ya. Terus bagian ininya juga nih, bagian kakinya juga ada kayak jet gitu ya. Terus selain itu ya bagian bodinya juga nih, kalau misalnya SCM yang lain kan Saint Cloud Mate itu rata-rata
satu tone aja kan. Ini karena dibikin 2 tone, bagian hitam putih ini. Jadi kalau misal dia nggak pakai armor, dia kelihatan lebih keren aja gitu. Jadi kayak suit sebelum kita pakai baju besi atau robot gitulah ya. Yap, ini bikin desainnya makin unik gitu ya. Oke, kalau gitu kita beralih ke artikulasi. Ya, langsung aja ya. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai armor sih, artikulasinya banyak banget ya, karena mostly itu dia kaki tangan tuh double joint ya. Tapi kita lihat dulu nih dengan armor dia bisa seberapa jauh. Nah, pertama ya kepala, karena dikasihnya ball joint ya. Ball joint ya dia kepala bebas tuh mau putar-putar sana kemari aman gitu ya. Nah, terus bagian tangan nih ya, pundaknya ini kan kelihatan kayak ngalangin ya. Tapi dia dikasih joint buat naik. Jadi kalau misalnya tangannya mau naik bebas, nggak terhalang gitu ya. Ya, tapi tetap aja ini sedikit ngalangin. Elbow-nya dikasih double jointed ya, jadi aman di sampai sini. Ya, double jointed elbow. Ab crunch sebenarnya ada sedikit ya, tapi karena kehalang sama bagian armornya nih, ya, baju besinya, jadi dia ab crunch jadi hilang, non-existent gitu ya. That's fine. Terus ya seperti biasa nih, bagian skirtnya ini kita bisa gerakin ke sana kemari ya, ke 4 arah ya. Jadi dia nggak ngalangin kalau misalnya mau bikin kneeling down atau other poses yang ya cukup ekstrim. Wah, kalau di depan kamera agak susah ngalanginnya, cuman ya, gue mesti highlight satu hal sih ya. Ini armor lututnya ini memang agak ngeselin. Dari tadi pasang memang lepas-lepasnya gampang banget. Dan masangnya itu agak painful, nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin punya gue yang agak-agak defect gitu. Tapi ya begitulah. Oke, nanti aja gue pasangnya. Ya. Terus apa lagi ya? Ini kan ini double jointed ya, nggak kehalang sampai sini. Terus dia ada ankle tiltnya. Dia ada toe joint juga ya. Standar lah ya, standar SCM lah. Oke, kalau gitu kita bahas object mode-nya kali ya. Oke, kita beralih ke object mode. Oke, udah di object mode ya. Ini object mode-nya ini burung yang hybrid sama pesawat ya. Jadi bentuk burungnya masih kelihatan gitu ya. Tapi dia ada roda kayak pesawat dan ya memang futuristik banget ya. Karena dia kan aslinya mesin ya. Nah, di sini juga ada thrusternya gitu ya. Memang hybrid, dibikin kayak pesawat. Ceritanya orangnya itu datang dengan ini sebagai kendaraan ya, si objeknya ini sebagai kendaraan. Jadi kalau kita lihat nih, bawah ini ada pegangan nih ya. Oke, ini udah bisa ya. Jadi di sini nih, ntar gua naikin sedikit. Oke, nah di sini kan ada ini ya pegangannya yang udah gua keluarin ya. Nah ini jadi si show-nya ini dia tuh gliding dengan nempel ke ininya, ke objeknya. Dan dia cukup kuat loh ini. Ya dia emang holding on for dear life sih, tapi ya oke lah. Ya gimmick ini sih menurut gua oke banget. Ntar lepas. Tangan lepas, udah amat. Nah, ini gue ada request sedikit nih dari teman gue di SCMI ya, di Octavian. Ya dia bilang ya, bro, itu kan mau review ya, boleh request nggak pas review? Kan objeknya bentuk pesawat nih. Nah, bisa nggak dilempar buat ngelihat bakalan bisa terbang kayak pesawat atas apa enggak gitu ya. Tapi sebelum itu dihahah dulu ujungnya. Oke, challenge accepted. Enggak. Sorry Dit, gue gak mau melakukannya. Oke, kalau gitu kita beralih ke size comparison. Oke, for comparison, gue pertama akan bawa satu ini ya, SCM juga dari Revival. Ini ada Unicorn Jabu. Ya. Oke, kalau kita taruh sebelah-sebelahan ya, ini show itu terlihat lebih tinggi. Gitu. Memang dari skala sih memang dia sama itu ya, cuma lebih tinggi lah. Karena mungkin ukuran di animenya dia lebih tinggi gitu ya.
Dan kalau kita compare sama SCM EX ya, ini kayaknya in between deh ya. Sebentar nih ya, kalau sama SCM EX ini gue ada Shido. Posisinya begini gue malas ganti-ganti. Tapi ya on scale dia lebih gede ya, Shido lebih gede. Jadi kalau kita taruh sebelahan ya, ini ada Jabu, ada Shido itu ya. Show itu diantaranya. Jadi size-nya itu nggak segede EX, tapi nggak sekecil yang SCM versi 1 gitu ya, V1. Well, meskipun skalanya memang kelihatan agak beda gitu ya, tapi kalau berdiri sebelahan dengan pose still good. Ya. Oke, kalau gitu gue rapiin dulu dan kita masuk ke closing comments ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pose showcase. Closing comments, menurut gue ya, dengan dirilis ulangnya Skycloud Show dengan revival version ini, itu adalah hal yang bagus banget dari Bandai ya. Karena ini ya, availability figur ini di market susah banget ya. Karena waktu rilis pertama kali tahun 2011, ini kan premium Bandai. Dan desain yang unik itu bikin orang ya udah beli terus ya udah barangnya habis pasaran, harganya naik banget. By design, ini nggak kelihatan kayak barang jadul ya, yang kayak dirilis 10 tahun lalu gitu ya. Ini masih kelihatan keren kalau misalnya sebelahin sama SCM yang lain ya. Karena memang by design, ini salah satu yang menurut gue keren banget gitu ya. Terus dari price wise juga ini harganya nggak terlalu mahal ya. Jadi sekitar 8.250 yen. Jadi kalau nyampe sini mungkin sekitar 1,5 juta something. Atau mungkin bisa dapat di bawahnya kalau dapat by C atau gimana ya. Ya, saran gua, mumpung ini masih belum rare lagi, sikat aja ya. Kapan lagi dapat yang desainnya begini terus agak harganya agak miring. Mudah-mudahan mereka bakal ngerilis lagi tuh yang dua temennya lagi tuh si Ushio sama si Daichi. Jadi lengkap dan harus nyari figur yang 10 tahun lalu gitu ya. Oke, sekian dari gua. Mudah-mudahan reviewnya ngebantu. See you at the next review. Bye bye.